membuat NDL itu seperti membuat rumah tadi itu loh. Buatnya rumah dulu, baru cari istrinya. Buat Mas Edi. Kalau punya istri, nah buat cari isinya maksudnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman-teman ATR Rembang dan saya dari Sertifikat. Kali ini kita mau menampilkan tayangan yang berbeda dari video Sertifikat sebelumnya. Sobat ATR, kita akan mau membahas untuk pertama kali podcast sambil santai ya. Perkenalkan, ini produser kita ini Sertifikat ini, Pak Karismawan. Pak atau Mas? Mas saja. Mas saja, kelihatan lebih muda. Iya, kelihatan lebih muda. Tapi rambut nggak akan numbuh. Iya, tapi udah disemir. Terus masnya Pak apa Mas juga ini? Mas. Oh, Mas Oni. Mas Oni asli Blora ya. Blora PPNPM di Jombang. Ya, langsung saja. Ini mau membahas masalah NDL yang sedang kita kerjakan untuk PTSL. Karena NDL itu merupakan pentingnya untuk pemeliharaan data dan peta bahwa di Kantah itu benar-benar sudah mempunyai apa ya namanya Mas, peta yang satu-satunya yang mungkin untuk dipakai untuk kedepannya, peta lengkap, desa lengkap. Ya, ini Mas Wawan sendiri ini juga paham betul lah masalah NDL. Jadi supaya kita tidak kabur NDL itu apa, saya langsung tanya sama Mas Wawan. NDL itu seperti apa Mas? Oke, makasih Mas Edi. Sebenarnya jadi di BPN ini kan kita sedang dalam tahap untuk menyempurnakan peta kita kan. Kebijakan dari BPN pusat itu ada one map policy, artinya ada kebijaksanaan untuk satu peta di seluruh Indonesia. Makanya kita membuat kualitas data peta kita itu agar lebih baik. NDL itu kepanjangan dari nilai desa lengkap. Jadi ketika kita memetakan bidang-bidang tanah di desa tersebut untuk PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka diharapkan bisa keluar NDL untuk mengetahui kualitas peta di desa tersebut. Intinya gitu. Sementara ini kan kita buat podcast ini itu kan biar pengen sharing lah, bukannya kita lebih pintar dari teman-teman yang lain, yang lain enggak, tapi kita pengen berbagi ilmu, saling berbagi ilmu, enak api seperti itu. Berarti dalam satu desa itu mungkin ada jalan, sungai atau mungkin pasung-pasung lain, kita petakan hasilnya. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak faktor di situ itu yang membuat teman-teman BPN itu kesulitan. Iya. Kesulitan mengeluarkan desa lengkap seperti apa. Jadi banyak faktor Mas Oni yo. Iya. Seperti itu loh, Mas. Kalau jenengan seperti berumah tangga, jadi kita buat rumahnya dulu, bisa juga, atau kita persiapkan dulu isinya, atau bareng-bareng kita buat bareng-bareng. Nah, itu banyak cara. Oke. Berarti kita buat rumahnya dulu, dalam artian rumah itu kita keluarkan dulu NDL-nya. Betul. Baru cari istrinya. Kalau udah punya istri, cari isinya. Cari isinya. Perabotnya. Gitu mau. Berarti kan di situ nanti ada tempat atau mungkin persen-persen yang lain yang belum teridentifikasi, itu nanti masuk di situ di nilai desa lengkapnya itu ya. Betul. Tapi untuk strategi Mas Awan sendiri, wah ini ngopi dulu ngopi. Nah, ini perkenalkan Mas Awan, ini Mbak Hanif yang pakai kerudung coklat tua. Iya. Bukan berarti tua. Nah ini Mbak Yuni yang pakai kerudung coklat muda. Ini kopi apa susu, Mbak? Kopi susu. Oke, iya. Makasih ya. Emangnya masalah dua terapi? Oh iya. Jadi kurang satu, Mbak. Nanti saya tambah lagi kan. Oke, makasih. Oh gitu. Berarti dalam untuk pelaksanaannya masing-masing kata, saya yakin juga semua sudah bisa ya Mas ya. Cuman mungkin karena permasalahan dari kata-kata berbeda, atau mungkin kampatnya juga belum terplotingkan atau mungkin belum terkoordinat, sehingga dalam NDL itu intinya kita mengeluarkan nilai desa dengan syarat tidak ada gap, tidak ada no overlap kan itu. Sebenarnya di dashboard itu udah ada. Syaratnya seperti apa udah ada kalau kita cermati. Cuma pelaksanaannya ketika kita melakukan pemetaan itu, validasi dan lain-lain sehingga bisa keluar nilai, itu yang
kadang di teman-teman di kantor-kantor lain itu mungkin kesulitan. Kita berbagi lah, kita berbagi ilmu, sharing, kita juga menerima masukan dari teman-teman lain. Nanti jangan lupa juga komen, like dan subscribe. Sertifikat. Iya, jangan sertifikat. Komennya perlu gitu. Barangkali ada yang punya cara yang lebih baik, lebih cepat gitu ya. Itu kita membuka diri, Jan. Kita berusaha untuk memperbaiki diri untuk itu. Ya intinya tukar ilmu lah untuk menjadi lebih baik. Mas Oni ini yang bagian pemetaannya, pelaksana pemetaan, di mana teman-teman di sini mengeluarkan NDL itu dari perputarannya di Mas Oni ini. Kemudian bisa langsung tanya ke Mas Oni, kira-kira apa gitu loh. Jadi banyak faktor sebenarnya. Ada faktor yang pertama itu sebenarnya di persilnya, itu yang perlu dilakukan itu. Pastinya Mas Oni juga mengalami masa-masa di mana desa yang satu dengan desa lain berbeda tingkat kesulitannya, Mas ya? Iya, ada. Jadi terutama kalau desa sekolah itu memang susah kita. Iya. Belum terukur secara desa lengkap ya. Sistematik ya. Gini, nanti ini ada video dari Mas Oni. Nanti jadi kegiatan kita itu kita lakukan dari awal, mulai dari ketika bidang-bidang di desa tersebut sudah dipetakan. Tinggal kita mengunduh persil. Nah, Mas Oni monggo dijelaskan ini dari kegiatan kita mulai dari awal unduh persilnya itu. Seperti apa kita dulu, Mas? Ya. Oh iya, monggo Siap. Ketika kita akan ngecek apakah ada CT, tumpang tindih, overlap atau gap di desa itu, kita bahan yang kita pakai itu file SAP dari KKP, yang kita unduh dari KKP. Iya. Jadi ini kita masuk KKP, kemudian pada halaman awal kita pilih menu peta. Kemudian pada menu interaksi spasial, kita klik, kita pilih menu peta pendaftaran. Kita tunggu sampai proses selesai. Kemudian di menu sebelah kanan ini kita klik. Kita pilih menu unggah, unduh. Kemudian di tipe proses, kita pilih unduh persil. Kemudian kita pilih desa yang akan kita periksa. Misal ini Warugunung. Kemudian sistem koordinat, karena di Rembang memakai 49.2, kita pilih 49.2. Kemudian kita klik proses untuk mulai mengunduh persil satu desa Warugunung. Lalu kita buka hasil unduhan. Nah, ini adalah file SAP yang akan kita pergunakan di ArcGIS untuk memeriksa apakah masih ada gap atau overlap. Kemudian kita masukkan ke folder, misal kita buat folder baru di desktop, kita namakan sesuai desa yang akan kita kerjakan. Kemudian kita buka foldernya, kita masukkan file yang tadi kita unduh ke dalam folder yang baru. Ya, berarti dari video tersebut gimana Mas Oni kesimpulannya untuk pertama untuk modal kita? Jadi hasil unduhan kita dari KKP itu kan file SAP yang dikompres. Nah, file SAP itu nanti buat modal kita untuk ngecek itu apakah ada overlap atau gap di nantinya desa. ya? Iya, modal utamanya itu. Oh, berarti gini, berarti di saat mendownload itu semua di peta pendaftaran, itu perlu nggak kita ngecek sebelumnya TT atau gap di AutoCAD-nya sebelum di-download? Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Iya. Termasuk itu mencentang semua yang ada di peta pendaftaran? Itu untuk memvalidasi itu nanti air aja, soalnya nanti ketika ada TT ya, tumpang tindih atau gap nanti,
kalau kita validasi di awal, kita harus buka validasi lagi. Oh ya, dicentang itu kan ya. Ini prosesnya berarti sebenarnya ini kan proses sebelum kita mengecek gap overlap. Jadi ada gap atau overlap itu seringkali itu terlalu kecil untuk kita lihat dengan kasat mata. Makanya kita bantu dengan nanti video yang selanjutnya di situ. Oh, oke. Gitu. Bisa diputar Mas Oni untuk yang next video. Iya. Untuk agisnya. Jadi ini ada beberapa cara sebenarnya, tapi kita tampilkan yang pertama dulu. Dari yang biasanya dipakai itu dengan metode topologi. Nanti untuk berikutnya nanti bisa kita yang lainnya lagi. Cek gap overlap ya. Secara umum seperti nanti video ini ya. Iya. Oke. Putar seperti ini. Kita buka file SHP yang tadi kita unduh dari KKP. Kita tarik. Kemudian kita buat file geodatabase, kita klik kanan di folder, new, lalu file geodatabase. Misal kita beri nama sesuai dengan desa yang akan kita periksa. Kemudian klik kanan di file geodatabase, new, kita buat fitur dataset. Kemudian misal kita beri nama cek, klik next, kita pilih koordinat sistem, next lagi, finish, maka akan muncul. Langkah berikutnya kita buka ArcToolbox. Kemudian kita pilih conversion tool, kemudian tool geodatabase, kemudian kita klik 2 kali di feature class to feature class. Kita pilih file SHP-nya, output location, kita pilih fitur dataset ini tadi yang namanya cek. Add. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian karena kita akan memeriksa apakah ada overlap, misal ini kita kasih nama overlap. Oke. Kita tunggu. Bila sudah ada pop-up di sebelah kanan bawah, ada tanda centang ini, berarti proses sudah selesai. Dan sudah muncul overlap, sudah muncul. Kemudian kita klik di dataset, new, kemudian pilih topologi. Nah, next. Cek topologi, karena kita akan memeriksa overlap, bisa kita beri nama cek overlap. Kemudian next, kita centang, next. Nah, di sini karena kita akan memeriksa apakah ada overlap, kita klik add rule, kita pilih yang overlap. Kalau kita akan memeriksa apakah ada gap, kita pilih yang gap. Kita pilih overlap dulu. Oke.
next, finish. Kita pilih yes. Nah, akan muncul check overlap. Kalau kita muncul, kita masukkan, tarik ke kiri, kita pilih yes. Sudah kelihatan bagian-bagian yang overlap. Ada beberapa yang masih overlap. Coba kita munculkan informasi bidangnya. Klik informasi ini, identify. Lalu kita klik bidang yang overlap ini. Nah, akan muncul atributnya. Di sini bisa kita lihat bagian yang overlap ini terdiri dari bidang dengan NIB berapa dan NIB berapa untuk kita perbaiki nantinya di AutoCAD. Berarti untuk video yang tadi itu gambaran secara umum ya, kalau memang mau ngecek di ArcGIS gap dan TT-nya seperti apa gitu Mas ya. Iya. Jadi sepertinya memang kanta-kanta memang memakai cara yang seperti ini, Mas. Oh gitu. Iya. Berarti untuk khusus kanta Rembang gimana Mas? Apa seperti itu apa metodenya? Ada strategi lain Mas, nanti dijelaskan sama Mas Oni dengan next videonya. Di video ketiga itu kan dengan metode topologi ya. Nanti di video selanjutnya itu dijelaskan tentang ngecek gimana overlapnya itu. Lebih simpel Lebih, gitu ya Mas? itu yang lebih simpel yang kita lakukan di kanta Rembang. Coba Mas Oni bentar, dijelaskan Mas. nanti. Berarti tadi yang untuk peta yang tadi kalau ada yang luas besar itu apa itu Mas? Oh iya, itu NIS, Mas. Nis perhutani? Iya, atau? karena perhutani. kita jadikan NIS. Karena nilai desa lengkap itu bisa muncul salah satu syaratnya kan selisih antara luas persil satu desa Sama luas wilayah. ya. Untuk bidang-bidang tanah yang bukan berupa bidangan, artinya itu bidangan-bidangan alam seperti sungai, jalan, termasuk itu tadi bagian yang besar itu, kelihatan besar itu kan perhutani. Jadi kita NIS di perhutaninya ya. Oke, kita lihat dulu video yang strateginya ala Mas Wawan ya. Jadi untuk video untuk cara yang kedua ini menurut kita lebih mudah, Mas ya. Jadi untuk bagi yang belum pernah memegang ArcGIS kemungkinan ini bakal lebih mudah. Nah, jadi untuk mungkin bisa dipakai, terserah nanti mau pakai yang mana. Iya, soalnya kan belum tentu juga kita merasa lebih mudah, tapi ternyata teman-teman di kantor lain itu punya yang lebih mudah lagi. Itu tidak menutup kemungkinan. Sebaliknya tingkat kesulitannya lebih susah lagi ya. Betul. Apa Mas kita tampilkan aja? Kita tampilkan ini. Oke, jadi seperti ini. File SAP desa yang akan kita periksa. Kemudian kita pilih menu geoprocessing. Klik environment. Kemudian kita pilih processing extend. Kemudian kita pilih file SAP yang akan kita proses dengan klik tombol ini sebelah kanan. Open. Oke. Kemudian geoprocessing lagi, kemudian pilih menu intersect.
kita pilih file SAP yang akan kita proses. Nah, kemudian kita klik ini, pilih folder, kita masukkan ke folder desa yang akan kita kerjakan, lalu kita kasih nama cell overlap, save, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau proses selesai, nanti di sebelah kanan bawah ini akan muncul pop-up yang menandakan bahwa proses sudah selesai. Nah, sudah keluar pop-up dan file overlap sudah muncul di sebelah kiri. Jadi dengan menu intersect ini kita membuat satu file SAP baru, tapi hanya bagian-bagian yang overlap. Nah, seperti ini. Bisa kita cek. Jadi bisa kita lihat bagi yang tumbang tindih ini adalah tumbang tindih antara bidang dengan NIB berapa dan bidang dengan NIB berapa. Sudah selesai. Jadi untuk video ini mungkin dari strateginya Mas Alam dan teman-teman Kata Rembang ya Mas ya? Ya, betul. Untuk secara umum di video sebelumnya. Ya. Oh iya. Betul. Jadi sama ini Mas Adi. Jadi cara kita mengecek gap dan overlap itu sebenarnya sama ya di video itu. Ketika dilihat di situ ada gap, itu pasti bisa ketemu juga dengan overlapnya. Jadi secara globalnya sama. Tapi dalam hal ini untuk teman-teman Kantah sobat ATR yang lain, monggo mau dipakai atau enggak, untuk garis besarnya seperti itu. Karena saya yakin juga tingkat kesulitan masing-masing Kantah juga berbeda. Kan? Ada yang lebih mudah lagi atau mungkin kalau ada yang lebih mudah lagi dari Kantah lain, oke, kita justru diinformasikan ke kita pakai juga. Monggo tunjuk. Oh iya sih iya. Itu berarti gini Mas Ani. Untuk video yang kedua tadi untuk mengecek overlapnya ya berarti ya. Video ketiga, Pak. Oh, video ketiga maaf. Ya. Untuk video kedua itu secara umum, video ketiga dari Kata Rembang untuk ngecek overlapnya ya. Iya, cuma yang overlap aja. Soalnya kalau nanti dengan cara itu kita tidak bisa ngecek gap. Jadi memang benar-benar overlap. Oh gitu. Ya. Tapi kalau gapnya ya otomatis kelihatan sih benar. Iya. Iya. Makasih banget ini ilmu baru ini. Nah ini ceritanya tadi kita siapkan buat misteri guest. Kalau di siapa dia itu kuis itu kan ada misteri guest. Jadi di BPM ini ada misteri guest ini. Namanya Pak Zainuri dia. Ya, dia itu baru di Kantah Rembang, kasih survei dan komentar. Monggo Pak Zainuri. Wah, nah, ini. Boleh ini yang membidani. Lihatkan wajahmu. Oh, siapa
siapa dia. Monggo Pak Suguri. Oke. Yes. Perlu diingat teman-teman sobat APR dan fans Repikat ini kita sudah melalui Protokol kesehatan. Jadi Kemarin baru kita divaksin. oh Sudah selesai yang kedua. Vaksin. Jadi insya Allah aman lah. belum diteruskan. Iya, disclaimer. Ya, ini Pak Zenuri yang membidani di NDL di kita, baik pemetaannya maupun pengukuran pergerakan di situ. Monggo Pak Zenuri. Kebetulan NDL juga pekerjaan SP ya. Iya, betul. Pemetaan. Pak Senuri, Iya. dari aslinya mana Pak? Aslinya dari Padi Mas, kebetulan sebelumnya dari Kartamonogiri, kemudian sekarang ditugaskan di Kabupaten Rembang. Ya. Alhamdulillah nih bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Biasa aja Pak. Aduh. Pak Senuri asli Padi, sebelumnya di Wonogiri ya. Sebelumnya di Wonogiri. Betul. Ya selamat bergabung di Kantahan ya. Iya. Dan Selamat bergabung juga di channel Seripikat. oh iya. Karena di video sebelum Seripikat yang sebelumnya juga sebelumnya Pak Anton juga ya. Iya. Ini gini Pak Senur, kita baru membahas tema NDL. Mungkin dari teman-teman Wonogiri atau mungkin sebelumnya yang Pak Senuri pimpin juga sama kasusnya seperti grup GAP, TP sekali. dan itu menjadi pekerjaan pokok survei pemetaan gitu. Iya. Iya. Jadi gini, kita ini buat video tutorialnya Pak. Bagaimana membuat NDL itu bukan berarti kita lebih baik, bukan. Iya. Tapi kita berbagi ilmu. Berbagi ilmu kalau ada nanti masukan dari teman-teman dari kata lain itu lebih enak gitu kan. Iya. Cara yang terbaik seperti apa, cara yang termudah seperti apa itu kan harus kita karena ada kesulitan-kesulitan dari teman kata lain, akhirnya kita punya inisiatif untuk buat podcast seperti ini. Atau mungkin Pak Senuri dari kantor sebelumnya juga membawa ilmu juga kan ke kita di kantor Rembang, terus kita bisa bertukar pikiran lah untuk yang lebih baik. Nah, tadi gini Pak Senuri bahwa sudah jelaskan sama Mas Wawan sama Mas Oni bahwa yang dibutuhkan itu pertama tadi video yang kita tampilkan itu unduh persil. Iya. Iya. SMP-nya. Ya, kita mengunduh persel apa yang sudah terpetakan di peta pendaftaran pastinya. Iya. Mulai dari K1 sampai K4, terus yang kedua kita mencari gap dan TT atau overlap di ARJIS ya. Iya. Itu kita sudah tampilkan videonya. Terus selanjutnya Mas Soni setelah kita mengetahui overlap seperti apa, langkah selanjutnya? Nah, kita kan jadi tahu Mas ya, Iya. bagian mana saja yang ada overlap atau gap. Lalu setelah itu kita eksekusi di AutoCAD. Oh gitu. Iya. Berarti setelah kita tahu bahwa posisi di RCC itu TT atau overlap, kita transfer lagi kembalikan ke AutoCAD Iya, untuk kita eksekusi perbaiki. bintang gitu, Iya. dibintangi gitu ya. Ya, setelah itu setelah terpetakan ulang, lalu kita unduh lagi PLSHP dari KKP. Jadi PLSHP yang kita unduh sekali ini versi yang sudah diperbaiki. Oh gitu. Ya, lalu kita cek ulang untuk overlap atau gap masih ada atau tidak. Begitu seterusnya. Iya. Intinya Iya. kegiatan itu berulang terus. Iya. Kita cek lagi, kita perbaiki lagi, kita cek Iya. lagi, kita perbaiki. Nanti bisa dilihat di video keempat nanti. Berarti Iya. intinya kan kita juga ada faktor manusia kan. Misalnya kita sudah iya. tahu gap dan TT, kita eksekusi di AutoCAD, ternyata masih ada sedikit yang overlap gitu kan. Iya. Kita baru tahu setelah kita ulang lagi di ARJIS-nya tadi. Ya. Nah, ketika nanti sudah tidak ada overlap ataupun gap, baru kita cek apakah total luas persilnya Iya. itu sudah sesuai dengan luas wilayah atau belum. Masih toleransi. Oh. Ya, Ya. masih toleransi. Berapa Pak? Toleransinya 0,05 ya? 0,05%. Iya, 0,005% itu untuk luas wilayah dan persel Pak Zenuri ya. Itu berarti gini ya Pak, berarti untuk batas wilayah itu harus kita sesuaikan dengan hasil pengukuran sistematis itu ya berarti? Betul. Iya, betul sekali. Jadi ini juga ini kegiatan PTSL ini juga bisa memperbaiki batas yang sebelumnya, yang dahulu mungkin dari yang kita mendapatkan dari BG itu namanya batas indikatif. Dengan adanya kegiatan ini nanti kita bisa mengusulkan itu supaya menjadi batas yang definitif. Jadi di sini batas itu juga nanti
batas bidang terluar dari bidang tersebut, itu kita anggap sebagai itu adalah batas dari desa tersebut. Gitu. Itu desa-desa yang bidang berbatas dengan desa sebelahnya. Kalau misalnya dia itu sungai ataupun jalan, biasanya itu diambil asnya. Tapi itu tergantung dari kesepakatan masing-masing desa tersebut. Artinya dengan adanya kegiatan PTSL ini, selain nanti kita mendapatkan suatu basis data, terutama kita basis spasial yang lengkap, itu juga nanti juga batas desa itu include di dalamnya. Jadi ada dua keuntungan. Kebijakan one map policy itu Pak Betul ya. sekali. Di sisi lain untuk pemerintah daerah sendiri juga ikut terbantu dengan program PTSL itu ya. Pertama dari SPPT itu Pak ya. Dan dengan aspirasi itu membantu banget. Sangat bermanfaat sekali. Ini sayangnya kopi cuma 3 ini. Ya nanti ditampilkan lagi. Mungkin bisa lanjut ke itu video keempat Mas Edi. Maksudnya siapa tahu Pak sendiri suka kopi. Oh iya. Oh iya. Maksudnya Iya. berarti gini Mas Ali, untuk mengetahui overlap di DT maupun gap tadi ya, berarti untuk langkah selanjutnya kita harus berapa toh luas yang menjadi syarat untuk keluar nilai. Itu tadi dikatakan Pak Sendiri toleransi 0,05% itu Pak. Iya. Berarti ini untuk langkah selanjutnya ngecek selisih luas batas wilayah dengan persen. Nah, iya. Cara menghitung itu Mas selisih. Dengan Apakah masih ada selisih atau tidak? Secara cepat mestinya ya. Maksudnya gini, ketika kita tahu nilai itu keluar, berarti kan secara input yang diambil outputnya berarti kan sudah tahu ini luasnya sama. Sebelum kita tahu itu keluar enggaknya, kita alangkah baiknya ngecek luas secara offline dulu kan gitu ya. Baru ini sudah masuk ke batas toleransi, baru kita eksekusi, ternyata baru keluar. Gitu ya mungkin ya. Kita eksekusi sebelumnya gitu offline gitu ya. Boleh ditayangkan videonya? Iya. Itu caranya juga modalnya kembali ke SAP tadi Mas. Oh gitu. Ya, tapi kita langsung buka database-nya. Nah, caranya seperti itu. Memeriksa selisih antara total luas persil satu desa dengan luas wilayah desa, bisa kita pakai cara kita buka file DBF, yaitu salah satu file yang kita ekstrak dari hasil unduh KKP tadi. Kita buka file yang persil unduh dengan format DBF. Kita buka menggunakan Excel. Kita tata dulu formatnya agar lebih mudah. Jadi di sini ada beberapa kolom, dan yang kita pakai nanti adalah kolom terakhir, kolom luas peta. Kita atur format angkanya dulu. Nah, lalu paling bawah, di baris paling bawah kita total untuk luas keseluruhan. Nah, jadi luas keseluruhan persil dari satu desa besar ini. Nah, bagaimana cara kita mengetahui luas batas wilayah satu desa? Kita buka AutoCAD. Kemudian kita unduh batas wilayah. Oke, download. Nah, sudah muncul batas wilayahnya. Lalu kita hitung luas bidang ini menggunakan cara yang biasa kita pakai untuk menghitung luas wilayah. AA spasi O. Kita klik bidangnya. Nah, sudah muncul luasnya, kita copy, lalu kita masukkan ke file DBF tadi, di bawahnya total luas persil.
sudah kelihatan. Lalu kita masukkan rumus Excel sederhana. Misal luas total persil dikurangi luas batas desa. Nah, ini selisihnya -5. Ini berarti lebih besar luas wilayah sebesar 5 meter persegi. Masih ada sedikit gap sebesar 5 meter persegi. Dan ini luas batas wilayah yang kita pakai acuan adalah batas wilayah yang sudah diperbaiki sesuai dengan persil satu desa tersebut. Oke, berarti ini untuk mengetahui berapa luas selisih wilayah dengan luas persil ya Mas ya? Iya, iya. Menggunakan file apa itu? Jadi yang kita buka file DPF-nya. DPF-nya, ya. DPF itu file database-nya SAP. Jadi dalam file SAP kan misal file poligon apa-apa itu terus bisa dimasuki informasi banyak macam-macam. Nah, informasinya itu tersimpan di file DPF-nya itu. Bisa kita buka kayak Excel tadi. Intinya itu pekerjaan ngecek itu berulang-ulang Mas Adi. Jadi mulai dari ngitung luas, diperbaiki lagi, ngitung luas lagi, diperbaiki lagi, cek ke overlap itu sampai di luas wilayah dan luas persil itu sudah memasuki toleransinya gitu. Jadi bisa saya simpulkan dari 3 video mungkin ya, yang satu kan secara umumnya. Iya. Mungkin Kantah Rembang dengan strategi yang penting keluar nilai dulu dengan memakai syarat selisih luas ya, atau dengan KW45 nampaknya. Betul sekali. Ya. Tapi yang luas, ketika nanti selisihnya sudah kecil atau bahkan sama, itu belum tentu sudah tidak ada TT, tumpang tindih, Iya. atau gap di bidang-bidangnya. Misalnya, misal ada 2 bidang yang satunya kegeser, Iya. otomatis kan tumpang tindih dengan bidang sebelahnya dan ada gap di sebelahnya. Itu total luas persilnya pasti sama dengan luas wilayah. Tapi Atau mungkin gini, pernah mengalami tidak ada gap dan TT, tapi luas persil dan luas wilayah berbeda. Karena di saat dia mentopologi batas wilayah, itu ada garis yang nekuk gini. Pernah mengalami seperti itu ya kita ya? Iya. Iya. Oke. Jadi untuk peta pendaftarannya dari sekian video tadi, belakangan aja ya berarti ya? Atau gimana? Karena gitu memang ya? Mungkin Pak Senuri ada menambahkan untuk strategi yang Ini dari strategi yang disampaikan sudah sangat komplit sekali, tapi mungkin teman-teman sekalian, terutama yang menyaksikan video ini, mungkin ada tambahan-tambahan juga di situ, seperti ada kriteria yang lain seperti jumlah KW45 itu lebih kecil, 3,5% gitu, dari jumlah BT dibagi dengan itu. Kemudian sama luas KW456 itu harusnya lebih kecil atau sama dengan 3,5%. Dengan kriteria tadi itu, insya Allah nanti NDL-nya segera keluar, dan tahap selanjutnya adalah meningkatkan persen validasi BT, persen validasi persen luas bidang serta persen scan. Ya. Kalau di Kantah Rembang ini kan sudah pernah terjadi kan, ketika validasi persil kita masih sedikit sekali nilainya, baru 1% kan, tapi ternyata udah keluar NDL-nya. Nah, seperti tak bilang tadi Mas Edi, membuat NDL itu seperti membuat rumah tadi itu loh. Buatnya rumah dulu, baru cari istrinya, buat Mas Edi. Kalau punya istri, nah buat cari isinya maksudnya gitu Pak. Senuri ya. Ini saya sebenarnya masih bertanya-tanya, ini masih sentuh banyak yang agak perlu itu Mas Sony. Pertama tadi untuk persil, berarti untuk persil itu kan semuanya sudah terplottingkan, entah dari K1 sampai K4 atau mungkin fasum. Fasum yang biasanya kita sering pakai itu kita permis bagi bidang-bidang atau yang belum teridentifikasi. Jadi mungkin tadi perlukan ini. Iya, kayak pertama. Kayaknya kalau melihat kesimpulan video yang Mas Oni tampilkan, NIS itu
ada cara tersendiri mungkin ya. Ya, kita ada cara untuk bisa membuat bidang yang untuk NIS itu secara cepat. Oh iya. Maksudnya misi masa. Iya. Nanti mungkin kita bahas di lain hari karena kita udah Iya. terlalu banyak. Atau mungkin ada dari sobat-sobat ATR mau bertanya, komen di channel Sri Pikat aja. Tapi jangan lupa like, subscribe, share, komen Dan komen. Ya. Karena gratis. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di musim pandemi ini dan pekerjaan untuk ATR BPN semakin maju dan semakin mantap khususnya di daerah. Mungkin ada tambahan sedikit Mas Aman untuk pesan penutupnya? Satu kata, dua kata? Bagaimana? Oke, terima kasih. Kantor Rembang merasa terhormat di sini. Kita bisa buat podcast seperti ini. Kita tunggu masukan dari teman-teman semua. Kita nggak menutup masukan dari teman-teman seperti apa nanti kedepannya seperti apa. NDL ini ada masukan yang lebih mudah ya Pak Zainuri dari teman-teman di kantor seluruh Indonesia mungkin punya cara yang lebih mudah. Iya. Oke lah gitu kan. Kita terima semua itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi intinya semua kesulitan walaupun berbeda tapi kita dalam satu tujuan gitu ya, NDL. Mungkin Pak Zainul menambahkan. Tetap semangat, itu aja untuk untuk lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk teman-teman Rembang dan rekan-rekan yang lain. Mungkin ada pertanyaan nanti silakan like komen di. Ya. Mas Soni? Sudah cukup ya. Oke, sobat ATR BPN, kita mudah-mudahan dengan podcast yang pertama ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah dalam penyampaian, kita tidak lepas dari faktor manusia. Dan jangan lupa video untuk selanjutnya yaitu kita menginjak ke yuridis, dari mulai entry berkas, mungkin pengumuman, cetak buku tanah, kita menggunakan sistem elektronik. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.